Kenapa ada tradisi Indonesia malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam 40, malam 100? Ternyata literatur yang saya baca itu, pada malam-malam tersebut Allah memberikan kesempatan kepada jenah arwah untuk datang melihat keluarganya. Oh, lihat itu keluargamu kelakuannya. Maka pada malam ini yang 40 dia akan berkata almarhum, oh alhamdulillah di rumahku ada pengajian mengingat saya. Allah. Pada postingan video kali ini kami ingin menanggapi sekaligus meluruskan anggapan bahwasanya arwah mengunjungi keluarganya, yaitu pada malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40, demikian pula pada malam ke-100. Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Telah beredar video ceramah seorang asatid yang mengatakan bahwa tradisi peringatan kematian pada malam pertama, ketiga, ke-7, ke-40, demikian pula ke-100. Ini berasal dari keyakinan bahwa arwah orang yang meninggal dunia mengunjungi keluarganya pada malam-malam tersebut. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita diberikan kewajiban untuk mengembalikan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaddatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih." Apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan juga kepada Rasul, yaitu As-Sunnah. Pada kenyataannya tidak ada satu dalil pun yang sahih, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yang menyebutkan bahwasanya arwah yang sudah meninggal dunia itu kembali kepada keluarganya pada malam-malam pertama, malam ketiga, ke-7, ke-40, dan juga malam ke-100. Keyakinan seperti ini termasuk perkara gaib. Sementara perkara gaib jelas ini harus dikembalikan kepada wahyu, bukan dikembalikan kepada cerita, mimpi, pengalaman seseorang, maupun literatur yang tidak diambil dari dalil-dalil yang sahih. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Quran surat An-Naml ayat 65. Lalu bagaimana keadaan arwah setelah dia meninggal? Keadaan arwah setelah meninggal, dia memasuki suatu alam yang dinamakan dengan alam barzakh. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka ada alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia, dia berada di alam barzakh sampai hari dia dibangkitkan. Tidak ada keterangan atau satu dalil pun yang menyebutkan bahwa arwah atau orang yang meninggal dunia mereka kembali kepada keluarga masing-masing pada malam-malam sebagaimana yang sudah Ana sebutkan. Ayat ini menunjukkan bahwa arwah ketika sudah meninggal dunia, mereka berada di alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Sehingga tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa arwah orang yang meninggal dunia, mereka kembali kepada keluarganya masing-masing pada hari-hari tertentu. Lalu dari mana asalnya tradisi hari pertama, ketiga, ke-7, ke-40, dan 100 tersebut? Para ulama mengatakan bahwa tradisi tersebut sama sekali bukan berasal dari Islam. Tradisi ini berasal dari tradisi sebelum masa-masa Islam, sebelum Islam datang, yang dikenal oleh sebagian masyarakat. Lalu kemudian tradisi ini pun bercampur, berbaur dengan kebiasaan masyarakat kaum muslimin di beberapa negeri Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang membuat-buat perkara-perkara baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada sumbernya, maka perkara-perkara baru tersebut tertolak. Muttafaqun alaih. Lalu apa yang disyariatkan Islam untuk mayit? Yang disyariatkan Islam untuk mayit
bukanlah membuat ritual atau acara-acara khusus pada malam-malam tertentu, seperti pada malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100, dan seterusnya, dengan keyakinan bahwa pada malam-malam tersebut arwah akan datang pada keluarganya. Tetapi yang disyariatkan oleh Islam untuk mayit adalah mendoakan mayit, memohonkan ampunan untuknya, kemudian melunasi utangnya, memenuhi wasiatnya yang sesuai dengan syariat, kemudian bersedekah atas namanya menurut sebagian pendapat ulama, serta menyambungkan tali silaturahim baik dengan kerabat maupun dengan sahabatnya. Karena inilah amalan-amalan yang memiliki dalil. Dan perlu diketahui bahwa mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa arwah yang sudah meninggal dunia itu kembali kepada keluarganya pada malam-malam tertentu, baik malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40 maupun 100, dan ini adalah merupakan mitos atau kepercayaan yang tidak memiliki landasan baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ulama yang menjelaskan tentang hal tersebut, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh, kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian Imam Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, serta Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Demikian pula dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Sehingga kesimpulannya, keyakinan bahwa arwah orang yang sudah meninggal itu kembali kepada keluarganya pada hari pertama, hari ketiga, ke-7, ke-40 dan ke-100 ini tidak memiliki dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Demikian pula tidak dikenal dari ajaran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tidak dibenarkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga faedahnya kecintaan kita kepada orang yang sudah meninggal dunia, terutama kerabat kita, harus kita wujudkan dengan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan berkeyakinan bahwa orang yang sudah meninggal dunia tersebut akan kembali kepada keluarga. Karena jelas keyakinan ini tidak memiliki landasan baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua taufik, memberikan karunia ilmu kepada kita, ilmu yang benar, menjauhkan kita dari keyakinan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mewafatkan kita semua di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.